Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yawmiddin, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil karim: wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Ikhwatal iman al-ahibba, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'anu al-Karim minhajul hayah, pedoman kehidupan. Sehingga tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang merupakan sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa Arab, lisanin Arabiyyin mubin, sehingga untuk memahami secara benar, hafizakumullah, maka seseorang harus memahami bahasa Arab supaya kita terhindar dari bencana yang sangat besar, yaitu bencana di dalam menafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu. Man takallama fil Qur'anil Karim bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara tentang Quran yang tanpa disertai dengan ilmu, maka tempat kembalinya ada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, memahami kaidah-kaidah tafsir dan kaidah-kaidah itu fokusnya adalah kepada bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting, melebihi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Di antara kaidah tafsir yang harus difahami oleh setiap muslim, khususnya orang yang ingin menafsirkan Al-Quran, adalah at-ta'rif wa at-tankir. Al-Quranul Karim munazzahun minal musadafah. Al-Quran disucikan oleh Allah dari kebetulan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kalimat dengan isim nakirah atau dengan isim ma'rifat, itu tidak kebetulan. Pasti di sana ada tujuan, ada makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu tafsir sebenarnya berbicara tentang kehendak Allah yang ada dalam Al-Quran. Makanya sebagian ulama mendefinisikan tafsir adalah ilmun yubhathu fihi an ahwalil Qur'anil Karim min haitsu dalalatuhu ala muradillah hasba at-taqah al-bashariyah. Jadi muradillah, kehendak Allah. Nah, di antara faidah-faidah yang ada dalam isim nakirah atau tangkir adalah iradatul wahdah. Jadi ketika Allah mendatangkan dengan isim nakirah, maka maksudnya itu adalah satu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 29, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'a rajulun nakirah. Allah tidak berfirman waja'a rajulu. Maka maksudnya adalah rajulun wahidun, dan datang seseorang atau satu orang min aqsal Madinah, dari ujung kota yang jauh, yas'a. Allah tidak berfirman yamshi, berusaha, berjalan dengan cepat. Itu di antara mana yas'a. Maka yang dimaksud rajulun di sini adalah satu orang.
Ini dari segi kaidah, ya, tafsir. Tetapi kita dalam mempelajari kaidah-kaidah tafsir, kita tidak ingin terjebak dalam sempitnya kaidah. Tapi kaidah ini kita fahami dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Quran, sehingga kita mudah untuk mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah. Ayat ini berbicara tentang dakwah. Satu orang datang dari ujung kota, tempat yang jauh, untuk membela aktivis dakwah. Artinya apa ya ibadallah? Satu orang tetapi dengan imannya yang kokoh ya ibadallah, dengan kesungguhannya, kata yas'a tadi. Makanya orang yang sa'i antara Safa Marwah disebut sa'i, dari kata yas'a, bukan masya yamshi. Kalau yamshi berjalan biasa, kalau yas'a berjalan cepat. Menggambarkan adanya suratul istijabah, bagaimana dia cepat merespon panggilan dakwah, dan dia tidak takut kepada pemimpin-pemimpin yang zalim pada waktu itu. Tidak takut pada orang yang merintangi jalannya dakwah, walaupun mereka secara real adalah berkuasa, menjabat, hartanya banyak, pengikutnya banyak, dananya banyak. Inilah yang bisa kita ambil pelajaran. Maka Allah datangkan dengan isim nakirah, agar kita semua tahu bahwasanya kekuatan itu tidak semata-mata dari angka nominal 1, 2, 3, tetapi kekuatan yang lebih penting lagi adalah kuwatul iman, sehingga dengan sendirian seseorang itu mempunyai energi yang luar biasa untuk membantu dai, membantu Rasul yang berdakwah ilallah, mengajak manusia agar menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya ibadallah, di antara tujuan nakirah yang ada dalam Al-Quranul Karim adalah nau'un minal hayah, nau' semacam kehidupan, atau nau' macam tertentu dari kehidupan. Hafizakumullah. Ini bisa kita lihat dari firman Allah yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 96, wala tajidannahum akhrasan nasi ala haya. Dan benar-benar kamu akan menjumpai mereka adalah orang yang paling tamak terhadap kehidupan. Allah tidak mengatakan alal haya, tapi ala haya, ala hayatin, ai ala nau'in minal haya. Jadi orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi, adalah yang penting dalam kehidupan, yang penting mereka di dunia ini hidup macam apapun. Ini sudah bertentu, berbeda dengan orang-orang beriman. Ulama ada yang mengatakan wahwa talabuz ziyadati fil mustaqbal, minta tambahan untuk masa depan. Karena al-hirs, li'anna al-hirs la yakunu alal madi. Karena kata hirs yang ada toma itu bukan untuk masa lalu, wala alal hadir, dan tidak masa sekarang, tapi alal mustaqbal. Artinya apa ya ibadallah? Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab, terutama Yahudi, selalu yang difikirkan bagaimana hidup di dunia masa yang akan datang. Dan itu tidak ditentukan oleh kehidupan tertentu. Yang penting mereka hidup, yang penting mereka menguasai dunia. Apakah caranya dengan punya adab kemanusiaan atau tidak? Caranya apakah merugikan orang lain atau tidak? Itu tidak urusan, yang penting hidup. Ini berbeda dengan orang-orang beriman ya ibadallah. Orang beriman bukan yang penting hidup, walaupun hidup adalah penting, tapi bagaimana hidup ini benar-benar sesuai dengan aturan Allah. Hidup ini benar-benar bernilai ibadah. Hidup ini benar-benar membangun dunia dan akhiratnya. Hidup ini adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, untuk rahmat
Makanya ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan orang beriman ya tidak takut mengorbankan jiwa dan hartanya. Yang penting hidupnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya mereka dipuji oleh Allah. Ya, kematiannya ya adalah sebuah kematian yang merupakan ya mati yang terbaik, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melarang seluruh kaum muslimin untuk mengatakan orang yang tewas di medan perjuangan itu mati tapi mereka hidup. Itulah orang-orang beriman ya ibadallah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ibadallah, di antara lagi ya tujuan daripada isim nakirah yang dihadirkan dalam Al-Quran adalah litta'zim, untuk mengagungkan ya, untuk membesarkan. Sebagaimana firman Allah dalam masalah riba, fa'dzanu biharbin minallah, ay fa'dzanu biharbin 'azimatin minallah. Jika kalian tidak berhenti dari riba, maka umumkanlah perang melawan Allah. Ay harbin azimah, perang yang sangat besar. Ya ibadallah, ya, ini menggambarkan bahwa riba adalah jarimah azimah, kriminal atau kejahatan yang sangat besar. Untuk menggambarkan betapa besarnya dosa yang bernama riba, ya, sehingga hafidhakumullah, yang terkena dosanya bukan hanya orang yang riba saja, tapi siapapun yang terlibat dalam proses riba. Itulah mereka yang mengumumkan perang melawan Allah. Ya ibadallah, perang melawan orang tua saja udah naudzubillah min dzalik. Apa kata dunia kalau anak berani memerangi orang tua? Ini memerangi Rabbul Walidain, Tuhannya orang tua. Rabbin Nas, Tuhannya seluruh manusia. Rabbil Alamin, Tuhannya alam semesta. Maka saudaraku sekalian, ar-riba adalah sebuah ya jarimah, kriminal yang terbesar dalam hidup ini setelah syirik, ya sejajar dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Makanya redaksinya adalah fa'dzanu biharbin. Allah tidak mengatakan fa'dzanu bil harbi, karena maknanya adalah harbin azimatin. Ibadallah, di antaranya lagi adalah ya, tujuan dari isim nakirah adalah litakfir. Sebagaimana firman Allah, inna lana la ajran, ya, apakah sesungguhnya bagi kami mendapatkan upah yang besar. Maksudnya la ajran ya kathiran, la ajran wafiran, yaitu upah yang besar, upah yang banyak. Ini gambaran daripada seseorang yang hidupnya adalah selalu melihat ya sebuah peristiwa diukur dari kepentingan. Seseorang atau masyarakat yang sudah terkena penyakit oportunis, tidak peduli dengan kebenaran, sehingga ya ketika tukang sihir ini ya hafidhakumullah ya menjadi pengikut Firaun, yang dicari adalah harta dan harta, tapi akhirnya ya mereka mendapat hidayah dari Allah ya, setelah melihat mukjizat ya yang datang dari Allah, yang diperlihatkan oleh Allah melalui Musa alaihissalam. Ibadallah, di antara lagi tujuan daripada isim nakirah adalah ya litaklil. Ini bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 72 yang berbunyi, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. Ibadallah,
Di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang beriman, laki atau perempuan, mereka akan dimasukkan ke surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di surga-surga Allah dan tempat-tempat yang indah, fi jannati adn, di surga-surga Aden. Aden itu ya dari kata adnun yang artinya kullu martafa minal ard, maksudnya surga yang tinggi. Waridwanum minallahi akbar, ai waridwanun qalilun ya minallahi akbar. Artinya apa ya ibadallah? Sedikit saja ridha dari Allah itu lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Makanya Allah tidak mengatakan waridwanu, karena ridwan di sini adalah litaklil. Artinya sedikit ridho Allah saja itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang ada di surga. Apalagi ridho Allah yang banyak. Makanya ulama akidah mengatakan nikmat yang terbesar itu adalah ridho Allah. Ya, sebagian orang ya, atau orang awam, hadamallahu wa iyana, ya, yang ada di benaknya biasanya kalau masuk surga yang ada di benaknya adalah ya peramu apa namanya bidadari seolah-olah surga kenikmatan yang di surga yang paling besar adalah bidadari. Padahal kalau kita merenungi ayat-ayat Quran ternyata nikmat yang terbesar itu adalah ridho Allah, di mana ya Allah Subhanahu wa taala berkenan ya menampakkan wajahnya kepada penghuni-penghuni surga. Maka di antara imam masjid atau di antara ulama ketika berdoa, Allahumma rizukna an-nadhar ila wajhikal karim, ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah ya nikmat, yaitu bisa menatap wajahmu yang mulia ya Allah. Ini hafizna beberapa contoh dari ya isim nakirah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Selanjutnya ya Allah adalah isim ma'rifat. Kalau isim nakirah mempunyai sekian banyak faedah, sekian banyak makna, lantas apa tujuan dari isim ma'rifat dihadirkan dalam Al-Quran? Sudah barang tentu ya di sana ada tujuan, ada makoma posisi yang takhtalifu biikhtilafi kulli naw'in min anwa'it ta'rif. Sebagaimana dalam isim nakirah mempunyai ya warna-warni tujuan, mempunyai varian yang ya sangat banyak ya, menggambarkan bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Begitu juga dalam isim ma'rifat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya ibadallah mendatangkan isim ma'rifat, di antaranya adalah ta'zim, untuk mengagungkan, sebagaimana firman Allah Muhammadur Rasulullah ya. Karena kita tahu semua bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang agung ya, Rasul yang agung. Untuk menggambarkan keagungannya, sampai kedua-duanya adalah ma'rifat di sini. Muhammadun memang harus ma'rifat karena mubtada, tapi Rasul ya khabar mubtada tidak harus ma'rifat. Bisa saja dikatakan Muhammadun Rasulun ya. Tapi di sini Allah mendatangkan ungkapan Rasulullah, menggambarkan agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya ketika ayat itu berbicara tentang Abu Lahab, maka Allah berfirman tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau ini tujuannya lil ihana. Jadi memang kita harus melihat konteksnya, kapan ini ditakdim, kapan lil ihana. Karena kita tahu semua bagaimana hinanya Abu Talib, karena hidupnya dari awal sampai akhir selalu memerangi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memerangi ya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila isim ma'rifat itu dihadirkan dengan isim isyarah, adalah libayani halifil qurbi, untuk menjelaskan keadaannya sangat dekat. Seperti hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Ini qarib,
bisa kamu lihat dekat dengan kamu, ini ciptaan Allah. Ya. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, maka perlihatkan kepada aku apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan palsu selainnya itu. Ini menggambarkan ya ibadallah, ya, bahwa ya tauhid, bahwa iman, ya sebenarnya dekat dengan kita ya ibadallah. Maka untuk memahamkan tentang tauhid, tentang keimanan itu tidak perlu jauh-jauh. Maka di sini redaksinya pakai isim isyarah yang lil qarib. Ya. Kenapa ya ibadallah? Ketika manusia itu bersih fitrahnya, maka untuk memahami Islam sebagai dinut tauhid, ya, untuk beribadah kepada Allah itu sangat mudah. Makanya di antara makna fitrah adalah al-Islam. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kenapa ya ibadallah sampai anak ada yang menyimpang dari fitrah Islamnya? Adalah karena salah pendidikan, salah orang tua, kedua orang dalam mendidik. Makanya hadis selanjutnya mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi ayunassiranihi ayumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi anaknya. Ya. Mungkin tidak langsung, tapi dengan cara salah dalam mendidik pendidikan, membiarkan ya anaknya dalam pergaulan. Sementara kita tahu dalam athar al-mar'u ala dini khalili, manusia itu tergantung agama teman dekatnya. Sehingga kelengahan orang tua itu menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya dalam doa pagi sore ya, ada ungkapan asbahna ala fitratil Islam. Kalau sore amsayna ala fitratil Islam. Jadi dekat ya ibadallah. Maka Allah mendatangkan dengan isim isyarah. Selanjutnya ya ibadallah hafizakumullah, ya. Di antara tujuan dari isim ma'rifat adalah libayani halihi fil bu'di, untuk menjelaskan keadaannya dalam jauhnya. Jadi menggambarkan bahwa keadaan jauh atau sangat tinggi, maka Allah menghadirkan isim ma'rifat. Sebagaimana firman Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka ya adalah orang-orang yang beruntung, yang sukses. Untuk menggambarkan keuntungannya, untuk menggambarkan kesuksesannya adalah jauh, maka pakai ulaik. Atau liqasti tahkirihi bil qurbi, ya, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu ya sangat hina, sangat hina, dekat, sehingga kalau tadi kemuliaan sangat jauh, saking mulianya jauh gitu, ini dekat, sebentar hina. Maka dunia walaupun penting ya ibadallah, tapi dibandingkan dengan kehidupan akhirat, dunia itu hina. Ya. Makanya jangan sampai kita menjadikan dunia, harta benda, kekayaan, pangkat, walaupun itu diperlukan, tapi jangan dijadikan mizan dan mikyas, ukuran barometer. Ya. Makanya redaksinya juga menggunakan isim ma'rifat yang di sini maksudnya liqasti tahkiri bil qurbi. Wa ma hadhihi al hayat dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya bersendau-gurau dan permainan ya ibadallah. Makanya di dalam riwayat dikatakan dunia ini seandainya kita kumpulkan semua harta, pangkat, kekuasaan, kesenangan, semua ditimbang dengan akhirat, maka itu hanya seberat janahu ba'udah, sayapnya nyamuk ya ibadallah. Berapa berat sayap nyamuk itu? Maka tidak pantas orang yang beriman kepada Allah, tidak pantas orang yang hidupnya beribadah kepada Allah, memperjuangkan Islam yang mulia ini, bisa tergoda oleh dunia yang sebentar, yang sedikit. Wa fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil.
Ibadallah, sudah barang tentu ya, tujuan atau faidah dari isim ma'rifat sangat banyak sekali. Di sini tidak perlu kita jelaskan semuanya ya ibadallah. Tetapi yang ya penting juga adalah yang berkaitan dengan fiqhul haya. Setelah kita tahu nakirah, ma'rifat, tujuannya bermacam-macam itu, lantas apa yang harus kita ya fahami, apa yang harus kita lakukan ya ibadallah, sehingga benar-benar Al-Quran adalah menjadi kitabul hidayah. Al-Quran kita tidak jadikan sebagai kitab ilmu, kitab semata-mata ilmu, keilmuan. Kalau begitu kita khawatir ya ibadallah, kita mengetahui, mengerti tentang kaidah tafsir, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari Al-Quran itu na'udzubillah min dzalik tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir ya ibadallah, di antara tujuan isim ma'rifat adalah li'iradatil umum. Tujuannya adalah umum. Artinya siapapun, orang manapun, bangsa manapun akan mendapatkan sesuatu yang sama yang dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi walladzina isim mausul di sini adalah ma'rifat sudah barang tentu. Dan ini tujuannya umum, siapapun yang bersungguh-sungguh, apakah orang beriman dari Arab atau orang ajam, ya, orang miskin, orang kaya, pemimpin atau rakyat, ulama atau umatnya, yang penting bersungguh-sungguh pasti diberikan ya jalan oleh Allah. Untuk menggambarkan betapa jalan Allah sangat dimudahkan, ya, jalan untuk mendapatkan hidayah Allah, sampai-sampai Allah menggunakan jamak kata subul. Allah tidak mengatakan lanahdiyanahum subulana. Padahal kita waktu ketika belajar tentang mufrad dan jamak, kata sabil ya, biasanya untuk jalan yang benar, sabilillah. Tapi subul biasanya jalan yang salah, yang menyimpang. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Tetapi di sini ya mempunyai tujuan yang lain. Makanya ya ibadallah, kaidah-kaidah itu tidak selamanya mutlak. Ya ada saja mustasnayat, pengecualian. Tapi pengecualian itu ya bukan semata-mata pengecualian, karena linukatin, karena ada nuktah-nuktah, ada faedah-faedah yang lain. Nah, kalau di sini menggunakan subulana untuk menggambarkan betapa besarnya pahala Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Karena tabiatul hadad din, karakter daripada agama ini agama kesungguhan. Tidak ada tempat di dalam ajaran Islam bagi orang yang suka berjanda, yang tidak serius dalam memperjuangkan Islam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, siapapun, orang manapun ya ibadallah, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami berikan petunjuk untuk sampai kepada jalan-jalan kami. Ini surah Ankabut ayat 69. Ibadallah, semoga kita semua dan anak bangsa kita yang kita cintai ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh, sehingga diberikan petunjuk yang benar dalam rumah tangganya, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, bernegara, termasuk dalam menyikapi ujian apapun, ujian kemudahan, ujian kesulitan. Semoga semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ini saja yang saya berikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.